You say that I'm psychotic, but then you like. Indria heran. Suaminya dari tadi hanya mengurung diri di kamar semenjak sampai ke rumah orang tuanya. Indria penasaran ingin melihat apa yang tengah dilakukan Yongki tetapi masih belum siap diri. Paling-paling sedang menelpon Sinta. Tadi saja di depan aku bergaya sok tidak peduli. Namanya juga cowok playboy, aku tidak boleh heran lagi. Batin Indria. Nak, kamu sudah makan belum? Kenapa kok lemas sekali? Tanya Fatimah penuh kasih. Sudah makan, Umi. Hanya saja sedang datang bulan jadi nyeri perut. Jawab Indria tidak begitu sungkan sebab dia yakin sebagai sesama perempuan bisa memahami. Kamu istirahat saja di kamar. Nanti biar Umi buatkan jamu ya. Bujuk Fatimah. Tidak usah repot-repot, Umi. Lagian malam ini ada acara, niat kemari membantu malah jadi nerepotkan. Tolak Indria lembut. Merepotkan apanya? Lagian untuk makanan dan lainnya Umi sudah pesan jadi tidak perlu lagi menyiapkan apapun. Sudah kamu istirahat saja biar Umi bikinkan jamu. Bujuk Fatimah mendorong secara perlahan sang menantu ke kamar suaminya. Umi, sungguh tidak apa-apa. Nanti juga akan baikan sendiri. Daripada Umi kecapean malahan. Sela Indria. Sudah, nurut sama-sama Umi. Setelah itu tiduran saja. Acara juga masih nanti malam jam 7. Bujuk Fatimah. Indria terpaksa masuk. Dia lalu melihat suaminya sedang senyum-senyum sendiri sambil menatap layar ponsel. Seketika Indria menjadi kesal menyangka jika sang suami tengah berhubungan dengan selingkuhannya. Yongki, istri kamu sedang nyeri datang bulan. Kamu bantu dia oleskan minyak kayu putih di bagian pinggang dan perut. Ucap Fatimah. Seketika Yongki dan Indria sama-sama memerah wajahnya. Bedanya jika Indria memakai cadar dan tidak terlihat begitu jelas. Umi ke dapur dulu membuat jamu ya. Pamit Fatimah keluar. Indria dan Yongki sama-sama mengatur napas. Padahal AC di ruangan sudah menyala tetapi tiba-tiba terasa panas. Jadi kamu sedang nyeri datang bulan ya? Tanya Yongki. Indria tidak mau menjawab. Tadi udah dijelaskan oleh Umi tapi masih bertanya lagi. Dan hal itu membuat Indria merasa malu. Mau aku bantu oleskan minyak? Tawar Yongki sangat gugup. Tidak perlu. Aku bisa melakukan sendiri. Jawab Indria meraih minyak kayu putih di atas meja dan lari ke kamar mandi. Yongki terbengong. Setelah menikah istrinya itu masih menutup diri. Hal itu membuat Yongki penasaran setengah mati. Indria, kamu sangat pandai sekali mengusik pikiranku dan membuat aku tidak bisa hidup tenang. Batin Yongki kesal. Tidak lama kemudian Indria keluar. Masih dengan pakaian rapi. Indria, kalau kamu sakit buruan berbaring sini. Aku akan berbaik hati untuk memijatmu. Sebagai imbalan karena saat aku tidak enak badan kamu juga merawat aku. Ucap Yongki memberanikan diri. Berusaha dengan nada santai seolah itu hal yang biasa. Tidak usah. Jawab Indria terlihat tegang. Kamu malukah? Goda Yongki. Bukan begitu. Aku takut kalau malah semakin sakit jika Mas Yongki yang memijatnya. Serga Indria tak suka dikerjai. Ayolah sini. Aku tidak akan menggunakan tenaga dalam sampai meremukkan seluruh tulangmu kok. Bujuk Yongki setengah tertawa mencoba mencairkan suasana. Indria mulai mendekat dan duduk di tepi ranjang. Yongki merasa kesal sebab sang istri masih mencoba jaga jarak. Dalam pikiran Yongki ingin menarik Indria secara paksa dalam pelukannya kemudian membuka cadar dan mencium mesra. Tetapi tiba-tiba Umi datang. Yongki langsung tertawa sendiri dengan niat nakalnya barusan. Yongki, istrimu sakit kenapa malah menertawakannya? Sergah Fatimah. Aku tidak menertawakan Indria. Tapi menertawakan Umi yang sangat peduli pada Indria sampai mengabaikan aku. Jawab Yongki beralasan. Sudah, bantu istrimu minum dan bujuk dia istirahat. Balas Fatimah. Nah kan, jika denganku Umi sangat ketus. Sindir Yongki. Kamu sebagai suami yang peka dong. Masa istri kesakitan kamu malah santai-santai di kamar bermain ponsel? Jika masih berani berhubungan dengan wanita lain dan menyakiti Indria, Umi tidak akan mengakuimu sebagai anak. Kata Fatimah tegas. Astaga, Umi kok jadi ikut-ikutan seperti Abah sih? Sudah sana Umi keluar saja biar aku yang merawat Indria.
balas Yongki ikutan kesal. Fatimah keluar, membuat Indria refleks mencubit pinggang suaminya. Mas, lain kali jangan begitu dengan Umi, bisik Indria penuh tekanan. Kau mencubitku, kamu kira aku akan diam saja dan tidak membalas? Jawab Yongki, melotot. Silahkan, akan aku adukan pada Abah dan Umi, tantang Indria. Oh ya, kalau aku balas dengan cara lain bagaimana? Goda Yongki dengan tatapan nakal. Indria sangat tidak tahan dengan ekspresi suaminya yang menyebalkan tetapi menggairahkan itu. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo minum jamu ini, setelah itu istirahatlah. Aku akan memijat kamu secara perlahan nanti biar lebih enak. Oh iya, aku begini bukan karena apa-apa lo ya. Jadi jangan salah paham. Aku hanya tidak mau besok kamu tidak membuat sarapan dengan alasan ini. Bujuk Yongki yang masih gengsi dan menjaga nama baiknya. Kan masih ada kekasih yang cantik dan paling enak masak. Kenapa tidak suruh dia saja yang membuatkannya untukmu? Sergah Indria. Nanti kalau aku minta Sinta yang memasak, ada yang lapor ke polisi deh. Dengan tuduhan sudah merusak keharmonisan rumah tangga kita, sindir Yongki. Indria kesal. Ucapan terakhir suami benar-benar dengan niat mengejek. Sejak kapan hubungan mereka harmonis? Adanya selalu perang dan jarang akur. Waktu itu bukannya Mas Yongki mabuk sampai teler? Tanya Indria heran. Iya, tapi saat kamu dan Sinta ribut teman aku merekam kalian. Coba saja aku biarkan mereka mengunggah ke sosial media, kamu akan viral lagi. Balas Yongki tertawa. Entah kenapa menggoda sang istri terasa begitu menyenangkan dan membangkitkan semangat hidupnya. Unggah ya unggah saja. Yang malu juga bukan aku. Sebagai istri aku hanya sedang mempertahankan harga diri saja. Dan jika aku membiarkan Sinta membawamu pulang, sama saja aku mendorong kamu masuk neraka. Sergah Indria. Indria, apa kamu tidak cemburu jika aku bersama wanita lain? Tanya Yongki serius. Indria seketika terkejut. Tatapan mata suaminya benar-benar membiusnya dan membuat dia hilang konsentrasi. Aku mau minum jamu, sela Indria. Indria mulai tenang setelah meminum jamu buatan mertuanya. Tidak pahit dan malah segar. Ayo berbaring, biar aku bantu memijat. Bujuk Yongki lembut. Indria patuh. Dia tidur dalam posisi membelakangi suaminya. Pasti bagian ini yang tidak nyaman ya? Tanya Yongki sambil menyentuh pinggang Indria. Kok kamu tahu? Seperti sudah terbiasa. Balas Indria. Kamu ini apa-apa dicurigai. Aku tahu karena sering melihat Abah memijat Umi. Itu pun tidak boleh keras dan hanya dielus saja. Jawab Yongki. Indria pasrah. Walau sebenarnya malu tetapi dia juga merasa nyaman. Entah kenapa sentuhan lembut suaminya benar-benar ajaib mengurangi rasa nyeri. Tanpa terasa Indria secara perlahan mulai tidur. Yongki tersenyum saat tahu istrinya tertidur nyenyak. Benar kata Miftah. Jika aku mengurangi sedikit ego dan gengsiku, ternyata aku bisa merasakan kebahagiaan yang tidak aku dapatkan dengan wanita manapun. Batin Yongki. Tiba-tiba saja ponsel Yongki berbunyi. Dia pun segera mengangkat dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum itu Yongki mengecup kening istrinya dengan penuh kasih. Yongki begitu terburu-buru keluar. Bahkan saat kedua orang tuanya bertanya dia tidak sempat menjelaskan dan langsung pergi.